Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, sesembahan generasi yang paling awal dan yang paling akhir. Salawat serta salam, rahmat dan keberkahan Allah semoga senantiasa tercurahkan atas makhluk pilihannya, penutup para nabi dan rasul, orang yang paling baik akhlaknya, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan seluruh sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini, insya Allah tanggal 24 Oktober 2020, Allah telah takdirkan kita berkumpul dalam kajian inspiratif muslimah As-Sabirin bersama Bunda Evi Selvia Zubaidi, yang insya Allah beliau pada pagi hari ini akan memberikan tema yaitu tentang bukti cinta. Bukti cinta itu adalah amal. Dan untuk menambah keberkahan pada forum ini, insya Allah akan dibacakan, kita dengarkan surat pembacaan Al-Quran yaitu surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat 21 sampai 25 oleh Ibu Wika. Kepada Bu Wika kami persilahkan. Untuk bunda-bunda yang lain bisa menyimak surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 25. Speakernya belum dibuka, Bu Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurur rahima. Waradallahu
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 25. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya. Dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki. Atau menerima tobat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian di pembacaan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 25. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan maupun yang membaca Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bunda, bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Sebelum dimulai materinya, kami berharap Bunda yang lain bisa membuka videonya bila tidak ada uzur, ya. Karena kita dalam adab bertaklim itu, meskipun kita tidak dalam satu forum, kita harapkan bisa bertatap muka meskipun lewat layar. Ya. Minta tolong bunda-bunda yang tidak ada uzur untuk dibuka videonya. Ini adalah salah satu silaturahmi kita. Begitu nggih? Mohon dibuka videonya, kita bisa tahu silaturahmi siapa-siapa saja. Insya Allah semua yang hadir di sini Allah berikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Oke. Selanjutnya kami akan segera pada acara inti. Monggo Bunda Evi bisa untuk dimulai kajiannya. Silahkan. Mbak Nur, boleh nanya, bulan lalu itu kita bicara apa ya? Saya lupa. Bulan lalu kita membicarakan apa? Yang Bunda tentang ini tokoh yang sabar wanita yang dirindukan surga itu kan ada kriteria berapa tokoh-tokoh siapa saja yang penghuni surga tersebut contohnya. Baik. Kita sekarang ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ibu-ibu salihah yang semoga Allah rahmati, dipertemukan kembali kita dalam kajian webinar pada pagi hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniai kita kesehatan, iman, dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sampai kepada kita hari ini sampai akhir zaman kelak amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Hari ini kemarin bulan lalu kita berbicara tentang tokoh-tokoh gitu ya. Wanita-wanita yang dirindukan surga, kita belajar dari orang-orang yang memang dijamin surga, dijamin suksesnya. Dari 4 tokoh itu, kita banyak belajar tentang tentang keimanan mereka, keimanan para beliau ini, yang kedua tentang kesabaran para beliau itu, dan yang ketiga adalah tentang takzimnya kepada suami. Nah, hari ini kita akan bergeser sedikit, ibu-ibu, kita akan berbicara tentang cinta. Hari ini kita akan berbicara tentang cinta. Kita akan membicarakan tentang cinta dari dimensi yang berbeda, tapi tetap itu adalah bagian dari kita. Karena cinta itu adalah bagian fitrah yang Allah berikan kepada kita. Fitrah itu adalah tentang urusan-urusan perasaan kita, kecondongan, kecenderungan kita terhadap sesuatu yang berurusan dengan cinta. Tapi hari ini saya mau memberi judul pertemuan kita hari ini adalah bukti cinta itu adalah amal. Jadi sesungguhnya kalau kita mengaku bahwa kita ini cinta, disitulah sebenarnya ada sebuah tindakan-tindakan yang mesti harus kita kerjakan. Karena apa? Tidak semua kata cinta itu cinta. Saya ulang ibu-ibu, tidak semua kata cinta itu cinta. Karena cinta sejati itu berhenti pada titik ketaatan. Jadi kalau kita mau mengukur namanya cinta sejati itu di mana? Di titik ketaatan. Maksudnya begini ibu-ibu. Kita sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti saya tolong diingatkan di ujung pertemuan Mbak Nur gitu. Tadi saya terinspirasi dengan surat Al-Ahzab tadi, bagaimana menarik sekali untuk dijadikan bahan renungan, karena tadi dibuka dengan surat Al-Ahzab. Saya izinkan untuk menutup dengan beberapa pengetahuan tentang urusan-urusan yang mesti kita ketahui, yang itu ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, kembali kepada cinta, Allah sudah sangat detail, teman-teman. Allah sudah sangat detail Allah sudah sangat detail menggambarkan tentang kecintaan manusia. Di surat At-Taubah, di surat ke-9 ayat ke-24, teman-teman, itu disebutkan di situ dengan sangat detail. Katakanlah, kata Allah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang engkau upayakan, perdagangan yang takut engkau rugikan, rumah yang engkau cintai, kata Allah, lebih engkau cintai daripada Allah, Rasul, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka ancaman Allah dikatakan, tunggulah. Kita akan membahas, teman-teman, kecintaan kita kepada yang disebutkan 8 golongan itu memang luar biasa. Dan kita ini menganggap bahwa kecintaan itu adalah sesuatu yang menjadi sesuatu hal yang umum. Tapi di sini dikatakan bahwa kita ketahui ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disitulah Allah tidak suka sekali kalau Allah itu ada tandingannya. Cintanya tidak suka sekali kalau itu ada tandingannya. Nah, tapi masalahnya di dalam kenyataan sehari-hari, kecintaan kita kepada anak, kepada pekerjaan, kepada perdagangan, pada rumah, kepada harta kekayaan, kepada pasangan, ini tidak bisa dipungkiri.
Kita kalau untuk urusan anak-anak ini kita sering sekali berkata berani kita melakukan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kita luar biasa. Tapi kalau untuk urusan kecintaan sama Allah, kadang-kadang kita ini mengabaikan. Nah, inilah yang saya mau sampaikan hari ini, bahwa kecintaan kita ini sebenarnya cinta itu, bukti dari cinta itu adalah amal, teman-teman. Yang dimaksudkan di sini adalah, admin bisa bantu untuk ya, baik, teman-teman. Jadi kecintaan ini seharusnya kepada yang disebutkan tadi. Keberadaan suami itu, teman-teman, harusnya menjadikan kita makin taat kepada Allah. Keberadaan anak-anak itu menjadikan kita ini semakin dekat kepada Allah. Banyaknya harta kita ini semakin itu menjadikan kita menjadi orang yang lebih mulia di mata Allah. Semakin banyaknya kita ini kekuasaan, semakin banyaknya kita ini pengaruh, harusnya semakin banyak manfaat. Ini yang dimaksud bahwa bukti cinta itu adalah ketaatan. Saya teringat dengan sebuah kisah, sebuah nasihat dari Perdana Menterinya Harun al-Rasyid. Perdana Menteri Harun al-Rasyid ini suatu hari memberi nasihat kepada Harun al-Rasyid ketika beliau menjadi khalifah. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, alangkah celakanya kalau surga yang luasnya seperti langit dan bumi, tidak engkau dapatkan barang sepetak untuk menjejakkan kakimu di sana dengan segala yang kau punya ini. Harun al-Rasyid pada saat itu menjadi apa? Menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi Amirul Mukminin, menjadi presiden, kaya, pandai. Dia memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh, memiliki harta, memiliki anak-anak yang banyak. Kata penasehatnya, ya Amirul Mukminin, alangkah celakanya kalau surga yang luasnya seperti langit dan bumi, tidak engkau dapatkan barang sepetak untuk menjejakkan kakimu di sana dari apa yang engkau punya. Kembali kepada surat At-Taubah ini, teman-teman, pasangan kita punya, anak-anak kita punya, keluarga kita punya, saudara kita punya, pekerjaan punya, perdagangan punya, rumah punya, harta punya. Alangkah celakanya bagi kita, teman-teman, kalau surga yang luasnya seperti langit dan bumi itu tidak kita dapatkan barang sepetak untuk menjejakkan kaki di sana dari apa-apa yang kita punya. Inilah yang dimaksud dengan urusan-urusan bagaimana kita meletakkan cinta itu di tempat yang benar. Karena tidak semua kata cinta itu cinta. Banyak orang mengatakan, siapa yang paling engkau cintai? Allah. Setelah Allah, siapa yang paling engkau cintai? Rasulullah. Mari kita telisik, betulkah kata-kata itu? Betulkah pengakuan-pengakuan itu? Betulkah ketika kita berikrar dan bersumpah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita letakkan semuanya dan hanya ada Allah dan hanya ada Rasulullah. Mari kita sekarang sama-sama, teman-teman, untuk menakar diri kita ini. Inilah yang harusnya menjadi perenungan kita. Menjadi perenungan kita, meletakkan cinta itu di tempat yang benar. Meletakkan cinta itu bukan hanya seperti yang dikatakan Allah itu. Katakanlah kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta yang engkau upayakan, perdagangan yang takut engkau rugikan. Allah itu kau seperti benar-benar, Masya Allah, Maha tahu. Perdagangan yang takut engkau rugikan, rumah yang engkau cintai, lebih engkau cintai daripada Allah, Rasul, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, tunggulah. Mari kita sekarang hari ini, teman-teman, mumpung ini menjelang akhir tahun, kita bermuhasabah di mana sebenarnya letak cinta kita ini.
Kita yang selama ini berkata bahwa saya mencintai Allah, perlu diukur di level berapa cinta kita ini kepada Allah. Ketika selama ini kita berkata, saya mencintai Rasulullah, mari kita ini ukur kecintaan kita kepada Rasulullah ini di level mana. Mari kita perhatikan anak-anak kita ini. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah ada di level mana? Kita sebagai orang tuanya harus betul-betul memantau kecintaan mereka. Tanya saja kepada diri kita sendiri. Siapa sih nama-nama istri-istri Rasulullah itu? Siapa sih anak-anak beliau itu? Kita kadang-kadang nggak tahu. Tapi anak-anak itu apa sih kesukaannya Rasulullah? Hobinya apa sih? Apa sih yang tidak disukai? Apa sih yang dikerjakan Rasulullah ketika bangun tidur? Apa sih makanan kesukaan beliau? Beliau ketika beliau keluar dari rumah itu, apa yang beliau kerjakan? Nggak ada yang tahu. Bagaimana sosoknya Rasulullah itu, bagaimana rambutnya, bagaimana matanya. Banyak anak-anak sekarang tidak tahu, ibu-ibu. Mereka lebih tahu mereka itu tentang Lisa Blackpink. Mereka tahu artis-artis Korea. Mereka tahu namanya siapa, keluarganya siapa, makannya siapa, jam segini di mana, bajunya apa, belinya di mana. Tahu, teman-teman. Mereka kehilangan idol. Karena kita tidak serius meletakkan cinta mereka di tempat cinta yang benar. Ini adalah masalah-masalah keluarga kita, masalah-masalah peradaban, ibu-ibu. Dan setiap dari kita ini setiap pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap dari pemimpin itu, dan setiap dari kita ini adalah pemimpin. Setiap dari kita itu adalah pemimpin. Kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban, teman-teman. Dari apa yang dia pimpin. Kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Dari rakyatnya, dari bangsanya, dari negaranya. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin, yaitu atas rumah tangganya, atas keluarganya. Seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarga dan anak-anaknya. Seorang khodimah akan dimintai pertanggungjawaban atas harta dari majikannya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan berbicara tentang pertanggungjawaban kita saja. Kita nggak usah lagi memikirkan pertanggungjawaban kepala negara. Kita tidak perlu lagi memikirkan pertanggungjawaban suami. Kita saja, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarga dan anak-anak yang kita pimpin. Bagaimana kabar kita, ibu-ibu? Bagaimana kabar kita ini? Apa yang sering kita bicarakan sebagai seorang ibu kepada mereka? Selama ini kita hanya membicarakan tentang urusan-urusan seputar dunia. Seputar dunia. Karena komunikasi dunia ini sudah sangat jamak. Setelah lulus SMA ini kamu mau masuk di mana? Udah jauh-jauh dipikirkan. Sudah jauh-jauh disiapkan dananya. Tidak salah, teman-teman. Tidak salah. Akan menjadi salah kalau kita ini tidak lakukan nanti yang akan saya bicarakan. Selama ini kita ini hanya berkomunikasi sama anak-anak. Setelah lulus sekolah mau kemana, jauh-jauh hari sudah dipikirkan. Nanti bimbelnya di mana. Setelah itu, setelah sudah masuk kuliah, selesai S1, kita bicara lagi. Kamu setelah S1, kamu mau ngambil S2, atau kamu langsung bekerja, atau mau ngambil usahanya ayah. Itu yang dibicarakan. Kerja di mana, nerusin usahanya bapak apa enggak, apa mau nyambil S2-nya di mana, bila sudah bekerja apa rencana dengan pekerjaanmu, sudah berprofesi apa yang dilakukan, hanya itu yang disibukkan, hanya itu teman-teman. Padahal dikatakan teman-teman, tugas kita sebagai seorang perempuan, wabil khusus sebagai seorang ibu, yang akan dimintain pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah, teman-teman, adalah
anfusikum wa ahlikum naro. Inilah pekerjaan kita yang paling berat. Makanya kenapa orang-orang yang kemarin kita bicarakan, sosok tokoh-tokoh yang kita bicarakan kemarin ini, fokusnya adalah surga. Karena sesungguhnya berdirinya keluarga itu tidak lain adalah agar seluruh keluarganya itu sampai di surga. Jadi sebenarnya teman-teman, semua sumber daya yang kita miliki ini, sumber daya, entah itu harta, entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu perasaan, entah itu waktu, harusnya kita gunakan bagaimana caranya memastikan anak-anak ini yang menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang ibu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sampai di surga. Ini harusnya. Jadi waktu kita ini fokusnya di sana. Tenaga kita, harta kita, kekuasaan kita, senioritas kita di rumah. Ini adalah kita gunakan untuk bagaimana memastikan anak-anak dan diri kita ini sampai di surga. Tapi yang kita bicarakan baru hanya seputar dunia. Mata pelajaranlah yang dibicarakan, yang dibicarakan nilai pelajaran, yang dibicarakan rencana olimpiade, yang dibicarakan rencana kerja, yang dibicarakan rencana perdagangan, usaha dagang, bagaimana ini caranya dan lain sebagainya. Semuanya itu sebenarnya boleh. Karena kita memang ada di dunia ini diminta untuk seluas-luasnya untuk diatur oleh kita. Ekonomi harus kita atur, perdagangan kita harus atur. Tapi kalau kita terjebak di sini, inilah sesungguhnya teman-teman yang seringkali menjebak diri kita ini. Menjebak diri kita artinya kita ini hanya fokus di situ, melupakan negeri akhirat. Inilah yang harus menjadikan perenungan kita ini sehingga cinta kita, cinta anak-anak kita berputar hanya pada 8 hal itu. Lupa kepada cinta-cinta akhirat. Jarang sekali teman-teman kita ini. Karena sesungguhnya pendidikan berbasis cinta itu, saya mau sampaikan. Karena sesungguhnya pendidikan berbasis cinta itu adalah kita akan sampaikan kepada mereka. Nah, sesungguhnya setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hatilah engkau di sini. Kalau anak-anak kita laki-laki dan sudah menikah, ingatkan hati-hati nak, nanti ada masa Allah meminta pertanggungjawaban atas keluarga yang engkau pimpin. Kalau anak kita perempuan, kita sampaikan, nak, kalau ada suatu masa di mana engkau akan berhadapan dengan Allah, di mana setiap yang engkau kerjakan atas amanah yang diberikan kepadamu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kematian itu adalah hak benar adanya. Komunikasi seperti inilah, konsentrasi, fokus inilah jarang menjadikan fokus dari para orang tua. Wabil khusus kita para ibu. Kita cuma sibuk ngaji sendiri, ngaji sendiri, ibu-ibu kita ini. Sering kita ini sekarang mah ibu-ibu rajin ngaji gitu. Tapi pengen sekali saya ini menyikapi tentang sesuatu urusan pengajian. Jangan sampai banyaknya ilmu ini menjadikan kita ini sebaliknya dari tujuan ilmu. Nanti kita akan bahas kenapa itu saya mau sampaikan. Karena ini sangat penting, ibu-ibu. Jarang sekali kita berkata kepada anak-anak, nah, bahwa siksa kubur itu ada loh. Siksa kubur itu benar adanya. Dan kita ceritakan pengetahuan tentang kubur. Kita ceritakan kepada mereka bagaimana motivasi mereka. Kelak ketika dikubur, satu-satunya orang yang selamat adalah ditolong amal solihnya, wabil khusus Quran. Bahwa siksa kubur itu ada. Jarang sekali kita berbicara kepada mereka, nak. Kelak nanti pada saat orang sibuk mengafani dirimu, ada seorang laki-laki tampan di atas kepalamu. Dia menjagamu, sehingga para malaikat kubur itu berkata, siapa engkau? Kata lelaki tampan itu. Dia bilang, selesaikanlah urusanmu.
Aku tetap akan ada di sampingnya sampai memastikan dia sampai di surga. Siapa laki-laki tampan itu? Adalah Al-Quran yang berubah wujud menjadi yang mendampingi kita, menjadi teman kita di kubur. Karena sesungguhnya di kubur itu betul-betul ada siksa kubur. Nah, bahwa di masa berbangkit itu ada. Bahwa masa berbangkit itu ada. Nah, di mana orang-orang dibangkitkan dari kubur tanpa sehelai baju, tanpa alas kaki, di mana matahari sepenggal, dan semua dari kita itu demi Allah ada di sana. Jarang kita bicara seperti itu. Dan demi Allah, nah, surga dan neraka itu ada. Dan kita tidak pernah membicarakan bagaimana itu surga, bagaimana itu neraka. Jarang sekali, teman-teman. Kita bicarakan itu menjadi sebuah pembicaraan harian kita. Sehingga kecintaan kita dan kecintaan anak-anak ini tidak di tempat yang benar. Inilah yang mau saya sampaikan hari ini. Kita ini melakukan kebaikan. Dunia itu, perjalanan kita di dunia ini agar kita sampai di surga, teman-teman. Dan masalahnya kita ini sudah belajar. Dan hasil belajar itu adalah amal. Saya ulang, teman-teman. Kita di sini ini sudah banyak belajar. Kita ini sudah banyak belajar dan kita sudah belajar banyak. Dan hasil pembelajaran itu harusnya banyak merubah banyak hal kepada diri kita. Apa perubahannya, Bunda? Banyak harusnya. Dulu, teman-teman, orang-orang solih itu, Masya Allah, ilmu itu diburu. Seperti kita hari ini. Hari ini kita ini sedang berburu ilmu, Masya Allah. Di mana ada pelajaran, adalah kita. Banyak ibu-ibu yang saya katakan, ngaji itu ya Allah, Senin sampai Senin itu tidak pernah berhenti. Ngaji Ustadz ini, ngaji Quran, ngaji tahsin, ngaji tahfiz, ngaji tartil, ngaji tarjim, ngaji tafsir. Pokoknya semua ngaji. Harusnya ibu-ibu itu ada perubahan. Karena ilmu itu yang mampu merubah seseorang dari urusan pikiran, hatinya, dan semua yang ada di dalam anggota tubuhnya. Itu harusnya, karena orang-orang dahulu ketika belajar ilmu, dia mencari ilmu itu kemana-mana. Ilmu itu dicari untuk dipelajari, ibu-ibu. Untuk apa? Agar setiap yang ia kerjakan dipastikan sesuai dengan syariah Islam. Itu orang-orang terdahulu. Jadi ngaji itu bukan karena memang lagi ngetren, bukan. Ngaji itu bukan karena memang karena sekarang banyak teman-teman kalau nggak ngaji kayaknya nggak gaul gitu. Kalau nggak ngaji sekarang kayaknya tidak sama dengan yang lagi ngehit gitu ya. Kalau ditanya lagi di mana ngaji terjem? Oh di mana? Oh di sini di Asobirin gitu. Lagi ngaji apa? Oh lagi ini tafsir. Di mana? Oh di Asobirin. Lagi ngaji apa? Lagi ngaji terjem. Sudah sampai juz mana? 22. Ini kayaknya levelnya makin lain. Tapi intinya namanya ilmu itu ketika kita belajar, teman-teman. Ini saya masih berhubungan dengan kecintaan gitu ya. Kalau kita cintanya benar gitu ya. Kalau kita cintanya kepada ilmu benar, akan menghasilkan sebuah perubahan. Dan siapa yang harusnya yang menjadikan orang pertama kali merasakan manfaat dari ilmu yang sedang kita cari itu siapa? Keluarga. Jadi kalau ibu-ibu ini sekarang ngaji, harusnya yang harusnya mengambil manfaatnya, yang merasakan manfaatnya, itu adalah keluarga. Siapa itu? Suami. Siapa itu? Anak-anak. Ih, Bunda, dulu itu kalau ngaji, Bunda itu gara-gara ngaji di Al-Sobirin, yang dulu Bunda pemarah, sekarang jadi penyabar. Harusnya begitu. Karena dulu orang-orang itu dulu mencari ilmu, yang memastikan semua yang dia kerjakan sesuai dengan syariat. Yang tadinya jahat, jadi baik. Yang tadinya itu keras, jadi lembut. Yang tadinya dia itu pemarah, jadi jadi penyabar. Yang tadinya pendendam menjadi pemaaf. Yang tadinya keras hatinya
Jadi lembut hati. Tapi kayaknya beda sama sekarang, ibu-ibu. Saya banyak menemui fenomena. Kenapa? Ini saya sampaikan kepada ibu-ibu. Sungguh saya sampaikan. Banyaknya ibu-ibu yang mengaji sekarang, banyaknya ibu-ibu yang belajar berbanding berbalik. Begitu banyak mengaji, banyak belajar, makin berubah segala sesuatunya. Kepada suaminya sudah tidak lagi dia itu hormat. Karena ngelihat suaminya banyak salahnya. Ngelihat anaknya, aduh kayak sama anak kayak macan. Harusnya ibu-ibu kita ini belajar, harusnya yang mengambil manfaat dan merasakan manfaatnya itu adalah orang rumah. Ibunda yang dulunya tadinya pemarah, gara-gara ngaji diasobirin makin sabar sekarang. Harusnya. Karena dibahas di situ kajian-kajian tazkiyatun nafas itu diantaranya ada sabar. Kajian akidah ini adalah ikhlas. Seperti itu. Bunda yang tadinya itu kasar kalau ngomong, sekarang mah lembut. Kenapa ya? Iya, gara-gara bundamu nak ngajinya diasobirin. Harusnya begitu. Bunda ini yang dulu itu Masya Allah keras orangnya gitu. Sekarang jadi lembut ya nak, kata ayahnya. Kenapa? Iya. Karena Masya Allah, ngaji di Masjid As-Sobirin. Sekarang enggak. Gara-gara ngaji, ya Allah. Saya banyak sekali teman-teman diaduli. Diaduli? Bahasa Indonesia dicurhatin gitu ya. Maksudnya banyak bapak-bapak yang mengeluh sama saya, banyak anak-anak yang mengeluh kepada saya, gara-gara mamahnya sering ngaji gitu, mamanya sekarang jadi pemarah. Gara-gara mamanya sering ngaji, mamanya sekarang jadi kasar. Dulu nggak kasar, Bun, dia bilang begitu. Tapi mama sekarang kasar gitu. Mama kalau pulang dari mana, mesti mama bilang, sudah ngaji, sudah sholat, sudah sarungan. Jadi kita kalau sama mama sekarang jadi serem loh, Bun. Kenapa? Gara-gara mama sering ngaji soalnya sekarang. Ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Banyak teman-teman yang ngadu kepada saya. Anak-anak, bapak-bapak. Nah, inilah yang saya mau katakan bahwa harusnya yang menjadikan manfaat kita mengaji ini adalah belajar ini, ilmu ini teman-teman adalah keluarga kita. Nah, berarti kita harus mengevaluasi kecintaan kita kepada ilmu ini apa niatnya. Kita cinta ilmu ini karena apa? Karena Allah kah? Letaknya di mana ini teman-teman? Padahal kita ini setiap yang kita lakukan karena kecintaan kepada Allah itu menjadi sesuatunya lapang. Misalnya ketika kita sedang marah, kita tahan marahnya, kita bilang li ajlika ya Rabbi, ya Allah, aku lakukan untuk menahan marah ini karena Engkau. Atau kita ketika ada orang zalim kepada kita, lalu kita bilang, aku maafkan dia, ya Allah, karena Engkau. Li ajlika ya Rabbi. Tidak lain aku itu mengharapkan pertolongan. Aku lakukan ini walaupun tidak nyaman, tapi aku lakukan karena Engkau. Disitulah sebenarnya kelapangan, disitulah sebenarnya cinta itu, yang bukti cinta itu adalah ketaatan, teman-teman. Nah, kita sekarang belajar tentang, kita sudah banyak belajar. Otomatis orientasi kita ini harusnya berubah. Yang tadinya orientasinya adalah urusan dunia, berubah menjadi orientasi akhirat. Yang kami ketahui sekarang ini baru sampai di kita ini melaksanakan ibadah-ibadah mahdo aja. Ini marah nih sama suami, marah sama suami. Marah, suaminya nanya, "Ma, berangkat dulu?" Iya, gitu. Padahal dia lagi baca Quran nih. Padahal lagi baca Quran. Mama nggak makan tangga, baca Quran. Innal ladzina amanu. Ma nggak nemenin papa lagi males. Nah, ini ada yang salah loh teman-teman. Ada yang salah di sini. Ini yang mau saya kepengen sekali mengingatkan diri saya sendiri, ibu-ibu. Bahwa ada sesuatu yang salah terhadap orientasi kita ini. Nah, kita ini sekarang banyak belajar, teman-teman, orientasi
orientasi kita yang tadinya dunia, ini harusnya orientasi akhirat. Orientasi akhirat itu bukan orang yang banyak ngaji, terus ngaji, tapi tetap ngamukan. Itu bukan orientasi akhirat. Banyak sholat, tapi ketus, itu bukan orientasi akhirat. Banyak puasa gitu ya, tapi mencucuan sama suami. Itu bukan orientasi akhirat. Banyak sholat, banyak ngaji, banyak puasa, sombong, merasa lebih baik dari penghuni-penghuni rumah, dari suami yang dari tadi cuma baca-baca, WA, main-main sama-sama, main Mobile Legend anaknya gitu. Terus kita terus akhirnya sombong nih, gue lebih baik nih. Masya Allah, nak, bawa Quran apa? Inilah yang saya katakan, ada beberapa hal yang salah di dalam urusan kita meletakkan cinta. Ini cinta-cinta kita ini mesti harus kita perbaiki. Karena kalau kita ini belajar, berarti orientasi kita yang tadinya dunia berubah menjadi orientasi akhirat. Dan orientasi akhirat itu teman-teman, buktinya itu adalah meletakkan cinta kita ini kepada porsi yang benar. Ini harusnya yang menjadi ini. Nah, hari ini kita mau membicarakan teman-teman, apa saja sih sebenarnya yang saya hari ini kita akan berbicara teman-teman tentang beberapa hal yang menjadi faktor-faktor terhadap kita ini terkurung dalam kecintaan dunia. Di hadis riwayat Dailami dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu bersabda, setiap mukmin itu dihadapkan 5 ujian. Setiap mukmin itu dihadapkan 5 ujian. 1, mukmin yang menghasadnya, mukmin yang menghasutnya. Di sini adalah dengki, hasad. Jadi kita ini diganggu dari 5 penjuru mata angin, teman-teman. Agar apa? Agar kita ini lupa kepada urusan-urusan akhirat. Agar dunia ini menjadi sesuatu yang sibuk kita pikirkan. Jadi yang nomor 1 itu kata Rasulullah SAW adalah sesama mukmin yang hasad. Hasad, iri, dengki, teman-teman. Terhadap sesuatu yang kita capai itu diiri. Nah begitu diiri, difitnah. Begitu difitnah kita marah teman-teman. Begitu kita akhirnya apa? Disitulah berputar-putar kita tidak ada habisnya. Seperti kondisi-kondisi sekarang. Kenapa kita ini dalam ujian-ujian yang berat di negara ini? Karena sesama muslimnya ini teman-teman tidak saling bergandengan tangan. Perbedaan itu menjadi sesuatu yang menjadikan hal yang sangat tajam sekarang. Menjadi sesuatu yang dimunculkan di dalam urusan-urusan ukhuwah. Makanya saya takut sekali pertolongan Allah tidak ada. Karena apa? Karena Islam itu mengedepankan paling adalah ukhuwah. Bagaimana ukhuwah kita ini? Coba jenengan lihat di dalam netizen. Saya kebetulan memang tidak memiliki beberapa media sosial. Saya satu-satunya teman-teman yang tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya IG. Tapi memang bukan karena apa? Karena memang mungkin kecondongan seseorang itu berbeda-beda. Bukan karena apa-apa, karena memang saya tidak terlalu pandai terhadap urusan-urusan perkembangan teknologi, jadi saya tidak mengikuti dan condong untuk tidak menyukainya, gitu ya. Tapi saya juga tahu untuk sebagai bahan survei saya bagaimana para penduduk media sosial itu berkomentar. Luar biasa, teman-teman. Hate speech. Tidak ada sesuatu yang baik yang disampaikan di sana. Setiap sesuatu dilihat dari segi negatifnya. Dan inilah dunia kita, dunia anak-anak kita, teman-teman. Sehingga anak-anak terbiasa, terbrainwash dengan urusan-urusan hate speech, prasangka buruk, hasad, iri, dengki. Padahal kepada sesama muslim. Hari ini mari kita mencoba untuk agar orientasi cinta kita kepada akhirat itu betul. Mari kita betulkan untuk urusan-urusan hasad, iri, dan dengki ini. Jangan-jangan kita ini secara tidak sengaja masuk ke dalamnya.
Masuk kita ini menjadi orang-orang yang berkata-kata buruk. Masuk kita kepada orang-orang yang berpikir buruk. Kita dilatih oleh media untuk berpikir buruk. Mari kita mencoba untuk mengevaluasi dalam hal ini. Jangan terlalu banyak bermedia. Jangan terlalu banyak membaca urusan-urusan media. Kita boleh hanya untuk sekedar pengetahuan, tapi jangan pernah masuk di dalamnya. Tapi kalau jenengan membela Islam di sana hanya untuk sebagai pembelaan Islam, pastikan itu membela karena Allah, bukan karena kebencian. Perbedaannya tipis sekali. Perbanyaklah baca buku. Ayo kita kembali ke buku, teman-teman. Para muslimah, ayo kita banyak baca syirah, sahabat, sahabiah, para tabiin. Kita baca banyak-banyak. Kenapa? Karena saya katakan, yang kita keluarkan tergantung apa yang kita masukkan. Saya jujur, saya tidak memiliki beberapa media itu. Saya lebih mencintai, saya lebih suka, saya menyukai bacaan-bacaan dari kisah-kisah para tabiin, kisah-kisah para sahabat, sahabiah. Kenapa? Dari mereka lah itu sesungguhnya saya sedang belajar bahwa mereka itu adalah the walking Quran. Quran berjalan. Mereka adalah aplikasi dari Quran. Ketika kita membaca Quran tentang sesuatu, kita melihat akhlak mereka. Disitulah terjadi sesuatu yang luar biasa tentang pembelajaran. Coba deh ibu-ibu. Ini ujian-ujian pertama. Kenapa kita terkungkung, kita terjerat dalam dunia? Karena apa? Karena di situ kata Rasulullah SAW dikatakan bahwa mukmin. Jadi setiap mukmin itu akan dihadapkan 5 ujian. Ujian yang pertama itu adalah mukmin yang menghasutnya. Kata-kata head speed, kata-kata kotor, pikiran kotor, dilatih untuk mencari kekurangan orang lain adalah yang hidup di dalam zaman kita sekarang ada. Inilah kondisi anak-anak kita, teman-teman. Mereka dikepung dengan sesuatu yang luar biasa buruknya. Tergantung dari kita para ibu, bagaimana kita ini mengajak berdialog dengan mereka. Yang kalau kita dialogkan hanya sekedar dunia, rugilah kita ini membangun anak-anak. Kalau kita ajak mereka dialog, nak sesungguhnya azab kubur itu ada. Nak bahwa kematian itu ada. Masa berbangkit itu ada. Sesungguhnya engkau sebagai masing-masing dari kalian akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Nak sesungguhnya nanti kelak di yaumul qiyamah. Ada orang-orang yang buku catatannya diberikan lewat tangan kanannya. Ada yang lewat tangan kirinya. Diberikan lewat tangan mana dari punya kalian. Itulah yang menjadi pembicaraan-pembicaraan. Sehingga itu menghasilkan muhasabah dari mereka. Sehingga mereka ini sibuknya bukan hanya sibuk ngurusin perdagangan, sibuk bukan mengurusin urusan data, bukan ngurusin hanya tugas sekolah. Tapi mereka sibuk. Kenapa mereka sekolah? Kenapa mereka berdagang? Kenapa mereka berumah tangga? Itu yang harusnya kita ajarkan kepada mereka. Mari kita tengok teman-teman, pasangan-pasangan kita ini, saking sibuknya mereka dengan urusan pekerjaannya, sampai lupa mereka ini teman-teman, sholat tepat waktu. Saking sibuknya teman-teman para bapak-bapak itu ngurusin project-projectnya, sampai tidak sempat lagi buka mushaf Quran. Saking sibuknya mereka teman-teman dengan rapat-rapatnya yang keren-keren itu, entah rapat perdagangan, rapat perusahaan, rapat partai, rapat pilkada. Sampai nggak sempat lagi teman-teman, mereka datangin majelis ilmu. Apa mereka bilang? The time, I have the time. Nggak punya waktu, nggak punya waktu. Mari kita tengok anak-anak kita sibuk sama apa? Sibuk dengan urusan Zooming, tugas sekolah. Kalau mereka sudah selesai, apa mereka rehatnya? Mobile Legend. Game. Kalau diajak pengajian mereka apa? Ilfil. Salah siapa? Salah kita. Kita meletakkan mereka ini dalam urusan-urusan. Ini yang nomor 1, teman-teman. Yang nomor 2, apa gangguan kita ini, ujian kita ini. Dari orang-orang munafik yang membenci kita. Masya Allah teman-teman. Di zaman Rasulullah SAW, orang munafik ini sudah banyak. Apalagi sekarang. Mereka ini seperti domba
berbulu putih, tapi sebenarnya dia berbulu hitam. Dia mengaku sesama dari kita, tapi sebenarnya mereka membenci kita, munafik. Dia menjual segala sesuatu untuk maksudnya dia, untuk tujuan dunianya. Dia jual ayat-ayat, dia jual kebaikan, dia tampaknya baik, memukau, tapi dia menikam dari belakang. Orang-orang munafik. Jangan heran, banyak sekarang. Wong di zaman Rasulullah ada. Untuk itu teman-teman kita harus merapatkan barisan. Apa pekerjaan kita sebagai wanita merapatkan barisan? Perbaiki amal baik kita ini. Sebagai 4 tokoh yang kita kemarin bicarakan, kenapa mereka dijamin surga? Karena bagusnya ibadahnya, karena bagusnya tauhidnya. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Menjadi orang-orang yang lillah. Setiap yang dikerjakan karena Allah. Kenapa engkau belajar, nak? Karena Allah perintahkan, Bunda. Kenapa engkau bekerja, nak? Karena Allah perintahkan, Bunda. Kenapa engkau ini kuliah? Karena Allah perintahkan. Kenapa kalau Allah perintahkan? Agar Allah mencintaiku. Dan ini jarang titik ini dipegang, teman. Jarang sekali titik-titik ini menjadi fokus pembicaraan kita. Karena orang-orang munafik itu banyak. Jangan jadikan anak-anak kita bertemu dengan mereka dan jangan jadikan naudzubillah min dzalik mereka menjadi bagian dari orang-orang munafik itu. Ini teman-teman yang menjadi mereka ini sangat bahaya. Kenapa? Tidak tampak mereka sebagai musuh. Kalau orang-orang kafir jelas mereka menjadi musuh kita. Tapi kalau orang-orang munafik, mereka tidak tampak, mereka menikam dari belakang. Mereka menjual informasi karena urusan kebutuhan mereka. Karena imbalan-imbalan yang mereka dapatkan hanya secuil dunia. Sekarang apa ada, Bunda? Banyak. Mari kita tengok sekarang di surrounding kita, di urusan-urusan di sekeliling kita, di negara ini banyak sekali, teman. Sebentar lagi kita ini tidak ada. Sebentar lagi kita ini, teman-teman, menjadi jenazah. Kita akan tinggalkan apa untuk anak-anak kita ini? Apakah mereka menjadi orang-orang yang hasad? Apakah mereka menjadi orang-orang yang munafik? Ini pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadikan bahan perenungan kita. Karena sesungguhnya perjalanan kita ini sebentar lagi sampai, ibu-ibu. Kita ini sudah uzur. Sudah lebih dari 40 tahun. Padahal wafat itu tidak harus nunggu 40 tahun. Bagaimana dengan anak-anak kita, ibu-ibu? Bagaimana dengan kondisi mereka sepeninggal kita? Halo, ibu-ibu? Bagaimana kondisi mereka sepeninggal kita? Kata Rasulullah SAW kepada salah seorang beberapa sahabatnya bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang mandul itu? Kata para sahabat, orang yang mandul itu ya Rasulullah, orang yang tidak memiliki keturunan. Bukan, kata Rasulullah. Orang yang mandul itu adalah orang yang memiliki banyak keturunan, tapi mereka tidak bermanfaat sama sekali bagi kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah menjadi jenazah. Apa yang sedang kita upayakan terhadap anak-anak kita ini? Kita ajarkan apa kepada mereka? Hanya sekedar berburu dunia kah, teman-teman? Kalau urusan dunia, demi Allah, rezeki mereka masing-masing sudah ada takarannya. Tapi kalau untuk urusan-urusan tanah mereka di surga, demi Allah mereka harus berburunya sendiri. Dan itulah kita, peran kita mengajari mereka berburu tanah di surga. Jarang kita masih sibuk hanya urusan sekolah, zooming, pusing, urusan nilai, urusan ranking, urusan Masya Allah, teman-teman. Bukan berarti saya mengatakan itu tidak boleh. Tapi kita seringkali karena kita konsentrasi di sana, kita lupa membicarakan tentang urusan dunia akhirat. Itu yang nomor 2 ujiannya. Yang nomor 3 adalah kafir yang senantiasa memerangi. Jadi kita ini diuji dari segala 5 mata angin. Yang pertama dari setiap orang-orang muslim yang hasad pada kita. Yang kedua kepada sesama muslim yang munafik. Yang ketiga adalah dari orang-orang kafir yang senantiasa memerangi.
Mereka tidak pernah berhenti, teman-teman. Kita ini aja yang suka sekali rehat. Kita ini yang seringkali suka rekreasi. Suka kita ini cuman nongkrong, istirahat. Kalau mereka, demi Allah, mereka tidak pernah istirahat, teman-teman. Mereka itu pagi, siang, malam, teman-teman. Dalam setiap musim, setiap cuaca, mereka tidak berhenti rapat. Untuk apa? Mencari strategi bagaimana caranya agar kita ini masuk ke dalam golongan mereka. Bagaimana mereka caranya dengan segala macam cara. Sekarang ini di era informasi digital, masa ini teman-teman itu luar biasa. Mereka canggih-canggih. Kalau kita tidak membentengi diri kita dan anak-anak kita dengan iman yang baik, kita menjadi orang-orang yang tersesat. Tersesat apa? Tersesat pikir. Karena dari segala sesuatu informasi yang mereka masukkan seolah-olah benar. Kita sekarang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal. Sampai nyaris tidak pernah bisa terlihat nyata. Dari urusan-urusan yang berurusan dengan makanan halal dan haram saja, kita sudah nggak paham loh teman-teman. Kalau zaman dulu itu kelihatan banget, babi, ayam. Kelihatan banget gitu. Sekarang semua makanan itu kita tidak tahu ada unsur-unsur yang tidak halal di sana. Sampai rambut manusia pun dijadikan sebagai unsur bahan makanan sekarang. Dan jenengan tidak lihat rambutnya. Turunan-turunan babi jadi bahan minuman, tapi jenengan nggak lihat babinya. Saya mau sampaikan ini kepada ibu saya. Ibu saya bilang, mana ada babinya? Ini teman-teman. Karena teknologi. Namanya fitnah, namanya segala sesuatu rekayasa. Rekayasa digital itu luar biasa. Mereka itu tidak berhenti bekerja siang, malam, weekday, weekend, musim panas, summer, spring, semua mereka kerjakan, teman-teman. Mereka kerjakan semuanya. Kita ini yang sering banyak laya-laya, sering banyak rehat. Kita tidak tahu ancaman-ancaman mereka luar biasa. Ketika saya masuk ke suatu dunia dakwah, teman-teman, di daerah Kumuh, saya pernah ngajak pengurus masjid di sini, Pak Molik dulu ke sana. Luar biasa, teman-teman. Ada daerah pendangkalan akidah yang tidak main-main. Mereka gelontorkan dana yang tidak sedikit puluhan tahun. Mereka sabar di sana. Mereka menjadi orang baik agar mereka berpindah keyakinan. Giliran saya datang ke sana berdakwah, cuman bawa 5 Indomie aja sudah minta mereka sholat. Sudah minta mereka ngaji tiap hari. Mereka sabarnya luar biasa. Inilah, mereka tidak akan pernah berhenti bekerja, teman-teman, sampai kita masuk ke sana. Mari kita bentengi itu. Inilah yang menjadikan kita ini kadang-kadang bisa melupakan akhirat kita. Kenapa? Karena banyak informasi sekarang seperti sekarang. Saking pusingnya banyak, teman-teman. Alah wis jarna wis karepe. Akhirnya kita kita tidak diasah sensitivitas kita untuk membela negara ini, membela agama ini. Kita tidak diasah. Kenapa? Saking mereka masif memberikan informasi yang membuat kita bingung. Sampai kita apatis, kita bilang, biarkanlah, sudahlah, karpe wis. Yo karpe, kita melok mereka. Ini teman-teman yang mau saya sampaikan tentang ujian kita yang tidak ringan. Kita sebagai ibu, sebagai seorang istri, sungguh pekerjaan kita di era ini bukan pekerjaan ringan. Yang nomor 4, ini kan yang tadi, yang nomor 1 adalah mukmin yang selalu menghasutnya. Yang kedua, munafik yang senantiasa membenci. Yang ketiga, kafir yang senantiasa memerangi. Yang keempat adalah nafsu yang selalu menggiring kita kepada keburukan.
Dan ini adalah musuh utama, teman-teman. Musuh utama kita ini adalah nafsu kita sendiri. Yaitu tadi yang saya katakan. Kita ini banyak ngaji tapi tidak kunjung sabar. Kita ini ngaji tidak kunjung baik tapi makin sombong. Kita ini ngaji tapi tidak kunjung lemah lembut kata-kata kita kepada sesama. Ada yang salah dengan bukan ada yang salah dengan urusan ilmunya, tapi ada yang salah dengan kita. Kita ini ngaji tapi tidak kunjung bisa sabar. Kita ini ngaji tidak kunjung menjadi lemah lembut. Kita ini ngaji tidak kunjung bisa ini hatinya suka menangis. Enggak. Kata ibunya Ibnu Taimiyah, saya suka sekali dengan nasihat beliau. Ya Taimiyah, kalau bertambahnya ilmumu, tidak bertambahnya takutmu pada Allah, tidak bertambah lemah lembutnya kata-katamu kepada sesama, kata beliau kepada anaknya, sesungguhnya ilmumu sama sekali tidak berguna. Ini menjadi bahan perenungan buat kita, teman-teman. Kalau bertambahnya ilmumu, tidak bertambah takutmu kepada Allah, tapi kamu bertambah sombong. Sombong itu kan bukan takut sama Allah. Karena kata Allah, sombong itu gaunku, jubahku. Barang siapa yang berani memakainya, aku campakkan ke dalam nar. Berarti dia nggak takut sama Allah. Sombong ini, teman-teman, jangan dianggap remeh. Kalau sombong itu adalah hal yang sangat biasa. Setan itu tidak terlaknat. Kenapa setan itu terlaknat? Karena sombong, bukan karena dia tidak percaya adanya Tuhan. Bukan. Setan itu dilaknat sama Allah karena sombong. Ana khairum min. Aku adalah orang yang lebih baik darinya, ya Allah. Bukankah itu yang sering terjadi sama kita? Gara-gara kita ngajinya banyak, sudah tahu dalil banyak, kita sudah banyak hafalannya, sudah khatam setiap 3 hari sekali, muncul kata setan, kamu lebih baik dari dia. Lalu kita mengaminin, iya saya lebih baik dari dia. Nah, khairum min. Kita nafsu kita itu suka sekali membujuk-bujuk kita, teman-teman. Membujuk-bujuk kita kepada tempat yang tidak baik. Tidak baik itu bukan berarti harus pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, seperti tempat-tempatnya prostitusi. Bukan. Saya lebih baik dari dia. Itu adalah bagian dari ketidakbaikan dari nafsu. Setan itu, teman-teman, kalau tidak mampu menggiring kita ke tempat yang buruk, dia akan menjadikan kita merasa lebih baik. Saya ulang, teman-teman. Setan itu, nafsu itu juga, teman-teman. Kalau tidak mampu menjadikan seseorang itu melakukan hal buruk, melakukan perbuatan buruk, dia akan menjadikan dirinya ini baik. Merasa baik. Dan itu yang terjadi sama siapa? Banyak orang-orang yang senantiasa mengambil ilmu. Ini nafsu, teman-teman. Nafsu kita ini senantiasa mengajak kita kepada urusan-urusan yang tidak baik. Yang tidak baik itu adalah salah satunya adalah merasa baik. Ibunda Aisyah pernah suatu hari ditanya, ya Ibunda Aisyah, kapan orang itu dikatakan buruk? Kata Ibunda Aisyah, pada saat dia merasa baik. Ini teman-teman yang menjadikan kita ini masih harus berpikir ulang bahwa ujian-ujian kita ini luar biasa. Yang nomor 5, setan yang selalu mengajak kita dalam kesesatan. Jadi komplit, teman-teman, musuh kita ini sesama muslim yang baik, tapi dia hasad, sesama muslim yang munafik, orang kafir, diri kita, dan setan. Ekstern, intern, teman-teman. Ekstern, intern, itu musuh-musuh kita. Dan musuh yang paling utama adalah musuh hawa nafsu kita sendiri.
Merasa kita kepengen sekali teman-teman diakui. Merasa kita ini menjadi orang yang lebih manfaat. Kita ini menjadi orang-orang yang seperti itulah yang harusnya terjadi. Inilah yang mau saya sampaikan, bahwa ada banyak hal yang mesti harus menjadi menjadi pemikiran kita terhadap cinta-cinta kita ini, terhadap cinta-cinta kita di dunia ini kita. Karena bukti cinta itu adalah pasti. Tidak semua kata cinta itu adalah cinta. Karena cinta sejati itu pasti berhenti kepada titik ketaatan. Ini teman-teman yang ingin saya mau sampaikan kepada teman-teman tentang urusan-urusan yang menjadikan ini. Nah, bagaimana caranya kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa kita ini, teman-teman, bahwa kita ini jadikan kita ini teladan bagi keluarga kita ini. Disitulah letak dari tugas yang sangat berat sebagai seorang perempuan. Seorang perempuan itu memastikan anak-anaknya, sebentar teman-teman, sebentar. Buswa, ada tamu Mbak. Apa bukti daripada kita ini beramal? Jadi amal itu teman-teman, amal itu cinta itu buktinya adalah amal, dan amal itu satu-satunya amal itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang paling beruntung, teman-teman. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa di sini saya mau sampaikan bahwa orang-orang bertakwa itu ada banyak keuntungan yang dia dapatkan dari urusan-urusan ketakwaannya. Ini adalah salah satu bentuk amal menjadi orang-orang bertakwa. Takwa itu apa sih teman-teman? Takwa itu adalah bagaimana memikirkan sebuah pekerjaan terus-menerus teman-teman yang bersambung dengan kebaikan. Ini adalah urusan-urusan bahasa sederhananya adalah menyambung kebaikan demi kebaikan terus-menerus. Karena merasa terawasi oleh Allah. Merasa terawasi. Nah, urusan merasa terawasi ini harus menjadi bagian dari pengajaran kita kepada diri kita dan kepada anak-anak. Kita merasa diawasi sama Allah. Itu adalah sebaik-baiknya amal. Bahwa kita ini merasa segala sesuatu itu merasa diawasi. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Karena perasaan-perasaan ini jarang sekali itu menjadi bagian dari kita. Bahwa setiap yang kita kerjakan ini, bahwa itu menjadi bagian yang terawasi, itu adalah sangat jarang, teman-teman. Kita ini kalau mau marah, ya marah saja. Lego. Nggak tahu rasanya kalau kita ini sekarang sebenarnya sedang diawasi. Kita ini kalau misalkan mau rasan-rasan, ya enak aja kita rasan-rasan. Kita tidak merasa terawasi. Ini adalah bukti dari kita, ini bukti kalau kita ini bukti mencintai Allah, bukti cinta kita benar ini adalah kita ini merasa terawasi, teman-teman. Kita ini takut betul-betul terhadap sesuatu yang mau kita kerjakan ini, takut Allah tidak suka. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita berharap itu disukai sama Allah. Saya masak hari ini ya Allah, karena Engkau. Semoga yang aku kerjakan ini ya Allah menjadi amal pahala bagiku. Ini merasa terawasi. Kita sedang nyapu, kita bilang, aku kerjakan ini ya Allah karena Engkau. Semoga ini menjadi pemberat kebaikanku kelak di yaumul kiamah ya Allah. Jadi setiap yang kita kerjakan ini teman-teman, kita merasa diawasi. Kak, kita enggak. Kalau urusan-urusan kita merasa diawasi ini sering lupa. Mau ngamuk ya ngamuk ae. Mau rasan ya rasan-rasan ae. Mau gondok mencucu ya mencucu ae. Padahal Allah lihat loh itu. Jarang teman-teman, mohon maaf ya kalau ini ada yang rodok-rodok tersinggung, ibu-ibu kok ketawa-tawa semuanya. Karena apa? Karena perasaan diawasi ini tidak ada. Kita masak ya masak aja. Sama ngomong, ini kalau bukan Bunda yang masak siapa? Masya Allah. Kita bangunkan anak gitu, Mas bangun.
Nggak bangun-bangun. Mas, bangun! Nggak bangun-bangun. Ya Allah! Ngomel. Ngomel aja. Ngerasa nggak ada yang diawasi, teman-teman. Ini teman-teman yang mesti harus kita belajar. Merasa terawasi. Baik yang kita kerjakan yang baik maupun yang tidak baik. Kalau yang kita kerjakan baik, kita sertakan Allah. Aku masak ini ya Allah karena Engkau. Aku menjamu tamu ini ya Allah karena Engkau, bukan karena tamuku. Karena Engkau perintahkan padaku untuk memuliakan tamu. Aku masak ini ya Allah, mau dimakan, mau tidak dimakan. Tidak masalah, karena aku kerjakan ini karena Engkau ya Allah. Ini teman-teman yang membedakan kita ini, yang membedakan bahwa kita ini merasa terawasi atau tidak terawasi. Inilah bukti kita terhadap apa yang saya katakan, kecintaan kita kepada Allah itu salah satu yang paling nyata adalah berlatih kita ini untuk merasa diawasi. Apa saja teman-teman. Jadi kalau kita ini mau melakukan hal yang baik, di situ itu ada harapan. Tapi kalau kita melakukan hal yang buruk, di situ itu ada ketakutan kita, teman-teman. Nah, urusan cinta dan takut dan harap ini kita masih sering sekali kita remblong, teman-teman. Kita makan ya makan saja, gitu ya. Kita ngaji ya ngaji saja, tidak menyertakan Allah. Sehingga banyak orang-orang yang ngaji juga banyak yang salah niatnya. Banyak salah niatnya. Misal nih, saya nih, Ramadan gitu ya, punya target khatam Quran 5 kali gitu. Begitu sudah 5 kali, melihat suami yang belum khatam, bilang, kok kurang selesai sih ya khatamannya? Kita ini kan nggak tahu teman-teman. Kita ini suka sekali ngurusin urusan orang. Banyak ini sekarang lagi ngehit nih. Banyak teman-teman saya ini jengkel gitu ya pada suaminya karena dipikir suaminya nggak ngaji, jengkel sama anaknya, dipikir anaknya nggak ngaji, dipikir anaknya nggak sholat. Loh, padahal ini dikerjakan anaknya itu sudah dewasa sudah. Cara-cara seperti ini yang saya mau sampaikan bahwa banyak hal-hal yang di tengah-tengah jalan yang saya katakan tadi teman-teman. Urusan-urusan dari ujian kita ini menjadikan kita ini kehilangan apa? Kehilangan pahala. Karena 5 ujian yang saya sebutkan tadi itu, yaitu yang pertama adalah ujian dari orang-orang sesama muslim yang hasad. Ujian dari sesama muslim tapi munafik. Yang ketiga, ujian dari orang-orang kafir yang memerangi kita. Yang keempat adalah ujian dari diri kita sendiri. Yang kelima adalah ujian dari setan. Dan seringkali padahal ujiannya ada 4 itu. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan musuh yang paling utama adalah diri kita sendiri. Tapi kita sering sekali zalim sama setan. Kalau kita melakukan hal yang buruk, kita bilang, ini setan. Kata setan, hei sesama setan, jangan saling mendahului. Oh, dirimu sendiri, wong gue nggak ngapa-ngapain loh. Kok kamu dolim sama aku, kata setan. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa apa? Musuh utama itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Ini yang mau saya sampaikan tentang bagaimana bukti kita ini, teman. Saya mau menyampaikan bahwa kalau kita merasa cinta kepada akhirat, teman-teman, ini yang saya mau sampaikan. Bukti kita kepada akhirat itu adalah bentuk amal. Apa bentuk amal yang paling sederhana? Tapi sebenarnya menjadi intisari dari sebuah pengajaran agama kita ini adalah merasa terawasi sama Allah. Jadi kalau kita itu mau ngetik yang julid-julid, tidak jadi. Teman-teman, kalau kita ini semua kita kerjakan karena takut sama Allah, kita ini pasti sama Allah diberi tuntunan setiap yang kita kerjakan di dalam urusan membela agama kita dan membela negara kita ini jauh dari kebencian. Kenapa selama ini kita ini banyak sekali terjadi kebencian? Karena kita tidak merasa diawasi. Sama apa? Sama Allah, teman-teman. Kita ini seperti orang budak. Kalau sama orang kita ini, baik-baik. Tapi sama Allah kita itu merasa Allah itu tidak ada. Kita tidak pernah merasa diawasi Allah. Padahal Allah itu benar-benar teman-teman adalah
yang mengawasi kita itu 24 jam, merekam semua kegiatan kita tanpa ada satupun yang terlewatkan. Dan nanti di yaumul kiamah, teman-teman, itu akan ditampakkan semuanya. Semuanya akan ditampakkan. Makanya kenapa saya kepengen sekali ibu-ibu itu mencoba untuk membicarakan kepada anak-anaknya sekarang, menjadi bahan pembicaraan, menjadi bahan komunikasi. Nak, kelak ada namanya kiamat itu, nak. Dan kiamat itu begini dan begini. Cari ilmunya, teman-teman. Nah, siksa kubur itu ada. Masa berbangkit itu ada. Setiap dari kita dimintain pertanggungjawabannya kelak ada. Nah, setiap apa yang kamu kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita ini teman-teman suka sekali gitu ya. Saya ini mau bercerita. Kita ini kadang-kadang mencintai anak-anak kita ini dengan titik cinta yang salah. Kenapa saya berkata begitu? Karena yang kita siapkan anak-anak ini hanya untuk urusan-urusan apa? Materi. Tok. Bahagia itu dipikir materinya yang banyak. Barokah itu teman-teman kita berpikirnya begini. Barokah itu kalau sehat. Kalau sakit itu enggak barokah. Siapa bilang? Banyak orang sakit itu barokah hidupnya. Kenapa? Makin sakit dia makin dekat sama Allah. Banyak yang orang sehat tapi tidak barokah karena jauh dari Allah. Contohnya siapa, Bun? Contohnya Nabi Ayub alaihissalam. 18 tahun sakit sampai dagingnya rontok. Istrinya pergi, anaknya mati semua, hartanya habis. Tapi hidupnya barokah, teman-teman. Jadi jangan pikir, aduh saya ini sakit, ini hidupnya enggak barokah. Oh, wrong. It is wrong. Salah, teman-teman. Karena sehat itu bukan ukuran kebarokahan. Banyak orang-orang yang sakit, tapi hidupnya barokah. Karena dia makin dekat sama Allah. Banyak orang-orang yang sehat, tapi tidak barokah, makin jauh dari Allah. Satu. Kita kadang-kadang berpikir gitu ya, barokah itu yang hartanya banyak. Siapa bilang? Banyak orang-orang yang hartanya banyak, uangnya banyak, teman-teman. Tapi dia itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Tapi orang-orang yang tidak punya banyak harta, tapi makin dekat sama Allah, miskinnya ini barokah. Apa sih barokah itu? Kata para ulama, barokah itu adalah kebaikan yang panjang. Barokah ini adalah menghasilkan kebaikan yang terus-menerus dan abadi. Itu barokah. Ada yang berkata kalau barokah itu umur panjang itu barokah. Siapa bilang? Enggak, belum tentu umur panjang itu barokah. Tapi kita memang diminta untuk berdoa, ya Allah berikan aku ini umur panjang yang barokah. Artinya apa? Dengan tambahnya umur, kita ini bisa menambah amalan. Karena banyak orang-orang yang umurnya panjang, tapi dalam kondisi kesesatan, teman-teman. Sehat dia, kaya dia, umurnya panjang, tapi dia tidak dekat sama Allah. Ini tidak barokah. Jangan salah mengartikan barokah. Banyak ada orang yang hidupnya itu sebentar, tapi barokah. Seperti siapa? Seperti kisah sahabat. Ada seorang sahabat, teman-teman. Saya lupa namanya. Beliau wafat umur 30 tahun. Dia ikut perang bersama Rasulullah di mana saja. Siapa teman-teman? Ada yang tahu? Ingat namanya? Yang ketika dia diberi amanah untuk memegang bendera pada saat perang, dipotong tangannya, lalu dipegang tangan kirinya, dipotong tangan kirinya, didekap namanya, lalu dibelah. Masya Allah. Lupa namanya. Umurnya 30 tahun, teman-teman. Barokah umurnya. Makanya saya katakan barokah itu jangan dilihat karena dia itu sehat, umurnya panjang, kaya. Anak yang barokah itu yang apa? Anak yang barokah itu bukan yang nilainya bagus, yang menang olimpiade terus-menerus, yang langsing, yang tinggi, yang putih, yang ganteng, yang ikal, yang gagah, yang ganteng. Bukan itu anak barokah, belum tentu.
Anak yang barokah itu teman-teman adalah anak yang ketika kita mati, dia yang menjadikan kita ini selamat di kubur. Itu anak yang barokah. Bukan kita ini kan suka sekali ngebanggain anaknya. Anaknya ganteng, pinter, menang olimpiade, ranking. Anaknya sopo, anaknya Bunda Evi. Apakah seperti itu anak barokah? Bukan, nanti di ujungnya ketahuan. Punya anak barokah itu dari hasil didikan kita, bagaimana dia manfaat untuk kita ketika kita sudah menjadi jenazah. Teman-teman sudah pernah ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu berkata, suatu hari dia melewati sebuah makam. Ketika di makam itu dia melihat ada orang yang disiksa, seorang perempuan disiksa di sana. Dengan siksa yang sangat pedih. Lalu pada malam harinya, orang yang ada di dalam kubur itu dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, apa yang terjadi dengan orang yang ada di dalam kuburan ini ya Allah? Tadi pagi engkau siksa, tapi sekarang dia ini engkau beri kemuliaan yang luar biasa. Kata Allah dalam firman-Nya, ya Musa, bagaimana mungkin aku menyiksa orang itu di dalam kubur? Sedang anaknya yang ada di atas muka bumi menengadahkan tangannya padaku, memohon-mohon dan merengek-rengek, Robbana, Robbana, ampuni ibuku yang ada di kubur. Aku anaknya ya Allah yang memintanya untuk engkau ampuni dan pertemukan kembali aku dengannya di surga. Inilah anak yang barokah, bukan yang tinggi, putih, ganteng, ayu, langsing, ikal, bukan. Ini teman-teman tentang kita memaknai barokah seringkali salah. Makanya yang kita sering buru adalah apa? Buru itu buru banyak harta. Buru banyak bagus, yang banyak. Pokoknya yang nyeneng-nyenengin. Belum tentu barokah. Barokah itu apa? Segala sesuatu kondisi yang makin mendekatkan kita kepada Allah. Itulah barokah. Jenengan boleh sehat atau sakit, tapi kedua-duanya mendekatkan diri pada Allah, itulah barokah. Kalau jenengan sehat, makin dekat kepada Allah, itulah barokah. Kalau jenengan sakit, makin dekat sama Allah, itulah barokah. Karena banyak orang sakit itu tidak barokah, lupa sama Allah, isinya mengeluh. Tidak ridho sama Allah. Ini teman-teman, banyak orang yang miskin, tidak barokah juga. Kenapa? Karena dengan miskinnya dia mengeluh. Ngeluh. Nah, inilah yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Tentang bagaimana kita mengedukasi tentang kecintaan, agar cinta ini ada di titik yang benar. Agar cinta ini tidak salah letak. Agar cinta ini kita letakkan di tempat yang sebenar-benarnya. Karena tidak semua kata cinta itu adalah cinta, karena cinta itu berhenti di titik ketaatan kepada Allah. Seperti yang kita kemarin bercerita tentang Ibunda Asya. Masya Allah teman-teman. Kenapa dia itu dijamin surga sama Allah? Karena dia meletakkan cintanya kepada Allah di titik yang paling menakjubkan. Dia ini permaisuri. Dia ini dilimpahi harta yang luar biasa. Istana, baju, gaun, makanan, dayang-dayang, kendaraan, fasilitas, masyarakat. Semuanya ada dia. Tapi ketika suaminya berkata, kul katakan aku ini Tuhan, kata Fir'aun. Dia bilang, la ilaha illallah. Marahlah Fir'aun. Zalimi istrinya dengan kezaliman yang luar biasa. Tapi istrinya tidak bergeming. Istrinya tetap dalam pendirian. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu dia berdoa dalam kondisi dia disiksa sama suaminya. Dengan siksa yang tidak pernah akan ada lagi di dunia bagi para istri. Ketika tangannya dipaku. Kakinya dipaku. Ditarik dari keduanya dengan tiang yang berbeda. Ketika azalnya dalam hampir sampai. Dia berdoa. Dia berkata, ya Allah, Mbak Lina, Mbak ada tamu, Mbak. Mama ada tamu. Lalu dia berkata di surat At-Tahrim yang luar biasa. Ayat 11, teman-teman. Duhai Allah, bangunkan bagiku rumah di surga di sisimu.
di taman Firdaus. Dan aku berlindung dari kezaliman Fir'aun dan para pengikutnya. Inilah teman-teman yang mesti harus kita menjadikan bahan pembicaraan kita. Tentang sesuatu yang harus menjadikan kita, pentingkan kita ini untuk kita sampaikan kepada diri kita dan anak-anak. Agar kita meletakkan cinta di tempat yang baik, di tempat yang benar. Saya masih teringat kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaika. Ketika Nabi Yusuf telah menjadi perdana, menjadi menteri, kaya raya teman-teman. Orang-orang yang penuh cinta teman-teman adalah orang-orang yang mampu memberikan maafnya. Kisah Nabi Yusuf itu adalah kisah di mana dia meletakkan cinta kepada Allah dengan peletakan yang sangat indah dan sangat baik. Kata Nabi Yusuf, ketika para saudaranya datang meminta bantuan makanan karena masa paceklik yang luar biasa, kata Nabi Yusuf kepada keluarganya, kalau kita berbicara dari ilmu parenting, teman-teman, Nabi Yusuf adalah orang yang mengalami sebuah bullying yang luar biasa sejak dia masih kanak-kanak. Kalau kita mempercayai ilmu dari ilmu-ilmu psikologi barat, Nabi Yusuf ini pasti orang yang mengalami traumatik yang luar biasa. Gimana tidak? Dia dibully 11 saudaranya. Dan dia dibunuh sama 11 saudaranya. Dimasukkan sumur dan ditinggal. Tapi apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Meski dulu kalian membenciku, meskipun dulu kalian mencelakaiku, meskipun dulu kalian tidak mencintaiku, semoga Allah menjaga kalian, mencintai kalian, dan merahmati kalian. Hanya doa yang dikasih? Enggak. Dikasih beras, dikasih makanan, dikasih gandum, dikasih pakaian, dikasih kendaraan. Kalau kamu kurang nanti datang lagi ke sini. Orang-orang yang meletakkan cintanya kepada Allah. Luar biasa, teman-teman. Nabi Yusuf adalah sebuah kisah fenomenal yang sulit sekali. Makanya di ayat dari surat Yusuf itu dikatakan, inilah sebaik-baik dari kisah. Terakhir saya mau menyampaikan tentang sebuah kisah. Bagaimana seorang wanita, seorang ibu meletakkan cintanya dengan cinta yang benar. Saya mau menceritakan tentang cerita dari Asma binti Abu Bakar. Suatu hari Asma binti Abu Bakar ketika itu ada di dalam sejarah. Ada satu mengatakan usianya 80, ada yang satu mengatakan usianya 100. Dan pada saat itu beliau sudah buta. Anaknya Abdullah bin Zubair, Masya Allah. Anaknya ini adalah seorang ulama yang luar biasa, teman-teman. Suatu hari beliau mendatangi ibunya yang sudah sangat sepuh dan sudah buta ini. Dan dia berkata kepada ibundanya, ya ibunda, hari ini aku akan berperang melawan Al-Hajjat. Dan sepertinya hari ini aku akan terbunuh. Aku berharap engkau berumur panjang. Lalu kata ibunya, Masya Allah, ibunya itu bilang begini teman-teman. Kayaknya ini kalau saya ngomong kalau sekarang itu diomongin kayak orang gendeng paling. Dia bilang ibunya gini, aku berharap umurku panjang anakku, sampai satu dari dua hal atas dirimu aku temui. Apakah itu ibunda? Aku berharap umurku panjang, sampai satu dari dua hal aku temui atas dirimu. Ketika engkau sekarang berperang dengan Al-Hajjat, aku berharap aku menemui engkau mati terbunuh, dan aku bersabar atasnya sampai aku mendapatkan pahala karena kesabaranku. Yang kedua, aku berharap kalau engkau tidak mati, engkau memenangkan peperangan ini sampai hatiku bahagia. Jadi beliau ini berharap tidak mati, karena dia kepingin menyaksikan satu dari dua peristiwa atas peperangan anaknya.
Dia katakan, aku akan menemui engkau, aku mendapatkan kabar engkau mati hari ini, dan aku bersabar atas kejadian itu, sampai Allah memberiku pahala yang benar. Jadi ibu sepuh ini tahu persis tentang konsep sabar. Jadi bukan cuman omong doang, teman-teman. Lu kalau anak saya mau berangkat perang, sudah gak usah budal, gak usah budal. Ini ibunya bilang, aku kepingin mendengar kabar satu dari dua kabar. Satu, kalau engkau terbunuh hari ini, dan aku bersabar atasnya. Dan aku mendapatkan pahala atas kesabaranku. Yang banyak. Dan yang kedua, aku mengharapkan engkau menang, dan aku senang mendengarnya. Ini ketika Al-Hajjaj berhasil membunuh Abdullah bin Zubair, apa yang terjadi? Jenazah Abdullah bin Zubair itu berhari-hari disalib di kota Mekah, teman. Dan tidak ada seorang pun yang berani menurunkan. Ibu sepuh ini berdoa, ya Allah, beri aku kesempatan untuk merawat jenazahku. Dan beliau ini menunggang kuda, teman-teman. Bayangkan, kalau sekarang umur 100 tahun nunggang kuda itu kumaha atuh? Masya Allah, menunggang kuda diturunkan dari tiang gantungan, dari salib itu diturunkan oleh tangannya sendiri. Lalu Al-Hajjaj itu berkata kepada ibunda sepuh, apa pendapatmu tentang anakmu ini, wahai ibunda? Dan Al-Hajjaj ini takut sama ibu sepuh ini. Kata ibunya, yang aku tahu ya Al-Hajjaj, engkau telah menghancurkan dunianya dan dia telah menghancurkan akhiratmu. Kata-kata ibu ini menjadikan Al-Hajjaj terngiang-ngiang ketakutan selama 15 hari sampai dia ajalnya. Dia mati karena ketakutan atas kata-kata ibu suci ini, teman-teman. Ini baru dari ibunya. Siapa? Asma binti Abu Bakar. Satu lagi siapa namanya? Al-Kanza. Ketika ada peperangan, diantar anaknya sendiri ini ke medan perang, menemani Rasulullah. 4 anaknya ini diantar ke medan perang sendiri oleh ibunya. Oleh ibunya. Ketika anaknya semua wafat, dikabarkan kepadanya di kampung, ya Al-Kanza, aku berduka cita atas wafatnya anakmu. Apa kata Al-Kanza? Kenapa kalian berduka cita, sedangkan aku ini bersuka cita? Lalu dia naik di atas atap rumahnya, dia berkata kepada orang-orang di kampungnya, ya ayuhan nas, datanglah ke rumahku, haflah, ada pesta dan diberi makan. Ada apa ini Al-Kanza? 4 dari anakku ini sahid dan sekarang mereka ada di surga. Demi Allah, aku tidak sabar untuk bergabung dengan mereka di surga. Inilah teman-teman. Syafi'i menjadi Syafi'i karena ibunya. Syafi'i menjadi Imam Syafi'i karena ibunya. Dia pergi meninggal rumah umur 6 tahun. Apa dia katakan kepada anaknya ketika anaknya berpamit kepada ibunya untuk pergi berjihad dengan ilmu, bergabung dengan rombongan kabilah. Umur 6 tahun. Kata ibunya, ya Syafi'i, pergilah engkau berjihad dengan ilmu. Aku berharap umurku panjang sampai bertemu kembali denganmu suatu hari nanti, sampai dadamu penuh dengan ilmu. Tidak ada HP, tidak ada surat, tidak ada apa-apa, teman-teman. Kenapa? Dia meletakkan cinta kepada anak-anaknya. Karena dia mencintai karena Allah. Bagaimana dengan kita? Mari kita merenung, teman-teman. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak? Apa yang menjadi konsentrasi kita? Kita ini pura-pura aja bilang, letakkan dunia itu di tanganmu, nak, jangan di hatimu. Iya, tak? Benar, tak itu? Mari kita mengintrospeksi diri kita ini. Bagaimana kondisi kita hari ini? Agar yang saya katakan, bukti cinta itu adalah amal, teman-teman. Dan amal yang terbaik itu adalah merasa terawasi dengan Allah dan selalu terkoneksi dengan Allah dari setiap yang kita kerjakan. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi nggih. Bahwa kesimpulannya adalah bukti cinta itu adalah amal, bahwa pada titik ketaatan kita kepada Allah untuk menjadikan kita sambung menyambung kebaikan yang selalu
merasa diawasi oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa belajar dan segera untuk melaksanakan, mengamalkan apa yang telah dijabarkan oleh Bunda pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ini Bunda, alhamdulillah yang hadir pada forum kali ini adalah sebagian juga sahabat-sahabat saya, juga tokoh-tokoh muslimah yang luar biasa. Ada Bu Agus Basari, ada Bu Dewi Kencanawati, juga ada Ibu Rifuliati, Bu Rati, Bu Wiwi Aryani. Alhamdulillah semua beliau adalah tokoh-tokoh muslimah yang mudah-mudahan juga selalu senantiasa istiqomah melihat atau dan mengikuti kajian Bunda. Untuk saat ini mudah-mudahan begitu nih, ada yang perlu ditanyakan dari apa yang telah dipaparkan oleh Bunda Evi. Dipersilahkan Bunda. Monggo Bu Sinta. Bu Sinta mau menyampaikan sesuatu, Bu Sinta? Iya. Iya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dalam penjelasan Bunda menerangkan kalau kita tuh perlu tapi sebelumnya Bu Sinta, kepada Sinta, sebelum bertanya, dapat apa nih hari ini? Dapat apa, Ustazah? Maksudnya apa? Gimana? Apa yang paling menjadi dapat apa yang paling menarik mau yang dibawa pulang materi hari ini itu bagian mana? Oh gitu. Iya, saya sangat merinding sekali dengan cerita-cerita ibunda-ibunda yang terakhir Bunda ini ceritakan tadi, yang sangat mengikhlaskan anak-anaknya untuk mati syahid. Sedangkan kalau saya mungkin di posisi itu saya tidak bisa membayangkan gitu. Tapi dari cerita Ustazah, dari cerita Bunda sendiri itu mengajarkan saya tentang keikhlasan itu sendiri gitu. Boleh lanjut ke pertanyaan Ustazah? Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan, pada usia berapakah kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita tentang yaumul akhir, tentang hari kiamat, pembalasan, surga, neraka, itu. Pada usia berapa anak-anak kita harus kita ajarkan itu. Yang kedua, saya anak-anak saya usia sekitar 7 sampai 8 tahun. Mereka itu sudah terbiasa sholat sendiri, tapi kebanyakan mereka selalu berjamaah sama saya. Suatu kali ketika saya mengajak mereka berjamaah, mereka bilang, "Mama, saya sudah sholat," gitu. Nah, di situ karena saya merasa ragu apakah sholatnya benar apa tidak. Nah, pada saat itu bagaimana sikap saya? Apakah mempercayai anak saya ini atau haruskah saya mengulang sholatnya? Maksudnya, sholat lagi yuk sama mama yuk berjamaah. Nah, itu apa tindakan saya ketika anak saya begitu gitu. Jazakillah Ustazah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayaki. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kapan anak-anak ini kita ajarkan tentang beberapa urusan hari akhir, tentang surga dan neraka, tentang masa berbangkit sejak dini. Segala sesuatu itu lebih bagus pendidikan Islam ini kan untuk segala umur, jadi tidak ada batasannya. Walaupun ada beberapa batasan tentang sholat, kalau anak itu tidak sholat umur segini harus dipukul dan lain sebagainya. Tapi untuk pendidikan untuk urusan pendidikan Al-Quran, pemahaman Al-Quran ini sejak dini, dan banyak buku-buku yang bisa dijadikan referensi untuk mendidik anak dalam urusan hari akhir, masa berbangkit, siksa kubur, ada. Jadi jangan pakai yang ada majalah apa itu yang serem-serem, oh bukan itu gitu. Kita sampaikan gitu. Misalnya saya contohkan. Ternyata gitu ya. Ini misalkan anaknya dengan nomor 7, itu saya sudah kegedean itu. Jadi sebenarnya ternyata gitu ya. Di akhirat itu nak gitu ya. Sebentar.
Saya kadang-kadang bercerita kepada anak-anak, misalkan gini, ternyata gitu ya, di neraka itu ada yang namanya pohon zakum, gitu ya. Kalian tahu nggak pohon zakum itu seperti apa? Itu pohon yang dasarnya itu dari neraka, nak. Di mana neraka itu, kata Allah, diciptakan selama 3.000 tahun. Dan mayangnya dari namanya pohon zakum itu bumbunya dari dahan neraka. Nah, itu diceritakan gitu. Dan cerita itu kan nggak harus gimana, tapi itu menimbulkan efek yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengemas sebuah cerita itu untuk anak-anak umur 7-8 tahun itu sudah sangat bisa diceritakan itu. Ada yang namanya air panas, namanya di neraka itu namanya hamim. Ada yang namanya awan panas di neraka itu, di mana orang-orang berteduh di sana. Itu bisa diceritakan. Ada banyak knowledge tentang neraka, itu yang bisa kita ceritakan. Ada juga knowledge tentang surga yang kita bisa ceritakan. Dan ini adalah sebuah balancing, di mana mereka itu ada sesuatu yang mereka sudah lihat dari bentuk cerita yang itu berasal dari Quran. Ada yang namanya zakum, hamum, zamim, sakor. Itu ada semua. Apakah itu? Itu kita boleh belajar. Dan itu untuk anak-anak umur 5 tahun juga bisa. Cerita itu boleh. Sedini mungkin. Seperti sex education, misalkan ibu-ibu, sex education umur berapa? Saya sedini mungkin sex education. Anak saya kelas 2 SD, kelas 1 SD, itu sudah saya melakukan sex education. Saya sudah mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka mencari pasangan. Itu SD kelas 2. Loh gimana Bun caranya? Misal nih, saya nganterin sekolah, gitu ya. Terus tiba-tiba ada acara di sekolah, hot meal Quran, gitu ya. Terus ada nih gadis yang bacaan Qurannya bagus, gitu. Saya nanya, tadi yang bacaan Qurannya bagus siapa, Dek? Gitu ya. Oh, itu namanya Andina, Bun, gitu. Ya Allah, Bunda seneng banget, gitu. Bunda lo berharap kalau punya menantu itu yang pintar baca Quran kayak gitu. Ini sex education. Kalau ke mall gitu, saya ke mall, misalkan ke mall gitu ya, ketemu temennya gitu ya, dia pakai kerudung panjang, pakai gamis lucu. Ya ampun, namanya siapa? Namanya Atika, Bun. Kenapa? Bunda suka banget, bajunya syar'i banget. Bunda kalau nanti kebayang kalau punya menantu, pengen punya yang kayak gitu. Sebenarnya saya lagi memasukkan data. Dia bilang, Bunda ini loh, anak kecil kok masih cari menantu. Loh, nanti kan kalian juga nanti menikah. Nanti misalkan gitu ya, misalkan ada pas lagi nganter sekolah, kita kan ada di drop zone gitu di belakang mobil, terus ada tiba-tiba anak turun, ternyata dia balik lagi, cuman gara-gara dia lupa salim sama papahnya. Saya bilang, namanya siapa itu? Fatima, Bun. Kenapa? Allah, birrul walidain. Bunda kepengen sekali nanti kalau punya menantu yang dia itu sayang sama bapak ibunya kayak gitu deh. Bunda. Ini sex education. Kenapa? Inilah saya membimbing mereka sejak dini tentang informasi-informasi perempuan muslimah yang layak jadi pendamping. Karena anak-anak saya laki-laki semua. Begitu Ibu Sinta. Jadi sejak dini. Itu yang pertanyaan nomor 1 ya. Yang pertanyaan nomor 2, gimana nih anak Bun, mamaku sudah sholat gitu. Kapan-kapan kalau sholat tunggu mama gitu ya. Kadang-kadang kalau mama itu kalau lebih semangat kalau ada temennya. Jadi kita bilang, bener nggak nih sholat kamu? Nah ini kan nggak enak anak-anak begitu. Alhamdulillah, anaknya Bunda anaknya mama udah sholat, Masya Allah. Tapi kapan-kapan bolehkah kalau nunggu mama? Karena mama itu lebih semangat kalau sholat bersama-sama dengan kalian berjamaah. Begitu Ibu Sinta. Ya, jazakillah khair Bunda. Sama-sama. Wayaki. Ya. Tadi Bunda ada pertanyaan, saya bacakan ya. Boleh. Dari Budiah Pembayung, beliau menanyakan, proses kita dalam belajar ilmu. Ya, Pak. Pertanyaannya begini, Bun. Proses kita dalam belajar agama ini pasti ada tingkatan yang tidak sama dengan satu sama yang lain. Bagaimana cara kita mengukur sampai tingkat mana pembelajaran kita dalam hal ilmu agama
yang terkadang giroh atau semangat, tapi terkadang juga turun, gitu Bun. Baik. Pertanyaan dari Budiah Pembayun. Baik. Yang kedua, oh ya, satu-satu dulu boleh Kak Mbak Nur, biar nggak lupa. Baik. Bun. Gimana kita ngukur kita ini, ilmu agama kita ini seberapa gitu ya? Ukurannya gampang gitu ya. Kalau kita ini semakin sabar gitu ya, itu berarti ilmu agamanya makin baik. Kalau kita semakin bisa memaafkan, ilmu agamanya makin baik. Kalau kita ini tidak sempit hatinya, itu ilmu agamanya makin baik. Tapi kalau jenengan ini masih sempit, masih sempit, masih sedih, masih baperan, masih ngamuan, masih suka gibah, masih merasa lebih pintar, lebih bagus, ini ilmu levelnya mungkin masih perlu dipertanyakan. Itu. Nah, bagaimana mengatasi naik turunnya untuk urusan-urusan kadang-kadang girohnya gimana, kadang-kadang enggak gitu. Kan iman itu naik turun, suka sekali kita bilang suka nyala-nyalain iman. Jangan nyala-nyalakan iman, teman-teman. Iman itu naik turun itu bukan karena dia memang tabiatnya naik turun, bukan. Dia naik turun itu tergantung dari kita. Kalau dia itu naik, kalau kita itu dalam ketaatan kepada Allah, pasti dia dalam kondisi naik. Tapi kalau kita sedang tidak taat kepada Allah, pasti dia itu dalam kondisi turun. Pasti. Jadi naik turunnya iman itu karena kita, bukan kita karena dia. Itu tolong dipahamkan perbedaannya. Gitu ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu mempunyai sebuah nasihat yang menarik adalah ikuti keburukanmu dengan kebaikan. Agar apa? Agar iman itu stabil. Jadi kalau kita ini habis marah gitu, ikuti dengan kebaikan. Jangan misalkan gitu ya, Mbak Nur habis marah gitu sama anak gitu ya, marah gitu ya. Terus ingat ya Allah, kata Rasulullah disuruh mengikuti dengan kebaikan. Ya udah deh kalau gitu sedekah gitu 5 juta gitu. Udah. Kalau 5 juta nggak ada Bun, ya udah baca Quran 7 juz gitu. Nanti, nah ini maksudnya Rasulullah SAW seperti itu teman-teman. Agar apa? Agar stabil. Seperti itu. Yang kedua Mbak Nur, monggo. Ini pertanyaan dari teman Bunda juga menanyakan bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah seperti kemarin ini kan kita sudah lihat banyak sekali dari beberapa negara viral nih. Ada pelecehan dan penghinaan oleh Rasul yang dilakukan oleh Charlie Hebdo, orang dari Perancis itu. Mereka telah melecehkan dan menghina Nabi kita. Otomatis memicu kemarahan dari semua negara, khususnya umat Islam. Bagaimana cara kita, Bunda? Apakah hanya cukup memboikot barangnya, produk-produk mereka, atau dengan cara yang seperti apa untuk bisa kita meningkatkan atau menampilkan bukti amal kita cinta kepada Rasul? Itu, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jujur lepas dari apa yang dilakukan anak muda yang membunuh gurunya itu, saya dalam hati kecil saya mengevaluasi diri saya. Apa yang diajarkan orang tuanya sehingga anak muda itu begitu mencintai Rasulullah. Lepas dari apa yang dikerjakan, dia membunuh gurunya, lepas itu benar atau tidak salah dalam satu hukum negara ya Mbak Nur, tapi yang saya lihat bahwa kecintaan dia kepada Rasulullah itu luar biasa. Itu yang saya lihat. Dan coba lihat anak-anak kita di Indonesia, apa reaksi mereka? Nggak ada apa-apa. Tetap aja mereka beli produk-produk Perancis, masih gitu ya. Masih dia nggak ada urusan kayaknya, pokoknya nggak ada musik-musik dia, pokoknya mereka masih bisa nonton drama Korea, masih bisa ngelihat Blackpink, oke, kayaknya gitu. Asal mereka masih bisa main game, kayaknya, oh ya, gitu aja. Tapi mereka tidak ada, no reaction, gitu ya. Nah, siapa yang salah kita, Mbak Nur? Apa sih bentuk kita ini? Mesti harus ada reaktif. Minimum entah itu, boleh itu memboikot produk. Kami bikin listing, kasih tahu keluarga ini loh, yang tidak ini, yang masuk produk ini. Jangankan gitu, kami juga ini, nah, hal-hal seperti ini harus dimunculkan sensitivitas kita ini di dalam pembelaan agama kita gitu ya. Misalkan gitu ya, ada salah satu perusahaan yang kemarin bekerja sama dengan LGBT. Jujur, saya mau sampai katakan itu Unilever.
Sejak itu, setiap saya belanja sama mama saya, sama anak saya, sama kodima saya kasih tahu, kalau ada ininya kayak gini, nggak usah kau beli, nak. Kenapa? Karena dia ini berafiliasi dengan LGBT. Sedangkan agama kita mengatakan ini adalah sebuah kedoliman, kemungkaran, tidak boleh. Nah, seperti itu, apalagi Rasulullah SAW. Harus ada reaksi, teman-teman. Reaksinya boleh lewat tulisan. Boleh dengan boikot makanan. Boleh kita sampaikan kepada orang-orang dengan menyampaikan kepada orang-orang untuk urusan-urusan. Boleh apa saja. Tapi jangan pernah berhenti, jangan pernah diam. Tapi itu kan tidak ngaruh sama mereka. Loh, urusannya bukan ngaruh, apa tidak ngaruh? Di dalam urusan kita membela agama kita ini, misalnya di negara kita ini sekarang lagi macam-macam. Ukurannya cuma satu, Mbak Nur. Selama yang kita bela ini adalah agama, itulah yang paling benar dari setiap tindakan. Jadi kalau kita ini membela golongan, membela partai, membela nama besar, apalah, itu. Tapi kalau yang kita bela ini agama, itulah sebaik-baiknya pembelaan. Jadi literasinya itu tolak ukurnya apa nih yang sedang kita bela. Kalau agama, oh ya wis benar, mesti benar. Kalau yang dibela agama. Nah, tapi nggak ngaruh, Bun. Kita ini dibandingkan dengan mereka, dengan urusan-urusan buzzer-buzzer mereka, dengan orang mereka, kita kalah. Nah, urusannya bukan menang kalah. Urusannya bukan banyak sedikit. Urusannya ini ngaruh atau tidak. Bukan itu. Apa? Ingat ceritanya Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim ini dimasukkan ke dalam pelontar. Dan Nabi Ibrahim ini akan dimasukkan dalam pelontar untuk dimasukkan ke dalam apinya. Apinya Nabi Ibrahim yang luar biasa. Mbak Nur, saya mau menyampaikan ini sejarah. Apinya Nabi Ibrahim untuk membakar Nabi Ibrahim itu bukan api yang kecil. Bukan segede rumah. Itu segede alun-alun. Ini misalkan. Nabi Ibrahim itu pada saat itu adalah the most wanted person in the year, adalah orang yang paling dicari. Dan ketika beliau tertangkap, beliau akan dibakar. Dan diumumkan, semua orang hate, benci sama dia. Dan menariknya Mbak Nur, anggap saja ini satu Surabaya. Ketika ada pengumuman akan dibakarnya Nabi Ibrahim, semua warga itu urunan menyerahkan kayu bakar. Bayangkan seberapa banyaknya kayu bakarnya. Jadi katakan di situ gede banget. Nah, disitulah ada sebuah peristiwa yang menarik sekali. Ada seekor semut, dia menggelindingkan satu butir air. Lalu ada burung bilang, semut kamu mau kemana? Susah payah menggelindingkan satu butir air itu. Kata semut itu dengan percaya dirinya, aku akan memadamkan api Ibrahim. Si burung ketawa, oh what? Kamu itu mikir nggak sih? Apinya Ibrahim itu besar sekali. Bagaimana mungkin bisa terpadamkan dengan satu butir airmu? Dengan bertambah percaya diri, dia tetap menggelindingkan satu butir airnya. Dia berkata kepada burung, aku tidak peduli airku ini akan memadamkan api Ibrahim apa tidak. Tapi airku ini adalah buktiku kepada Allah. Di mana aku berpihak. Apa bukti kita kepada Allah? Cuman mengpengang tok, mau coba berita tok, gitu. Nggak bisa. Do something. Apa saja. Nah, ini sebagai bukti kita, cinta kita kepada Allah. Gitu Mbak Nur. Iya Bunda. Benar sekali Bunda nggih. Karena apapun perjuangan yang kita untuk membela agama Allah, khususnya Allah dan Rasulnya, itu di atas segalanya. Kecintaan kita nggih. Maksudnya cuman itu aja ukurannya. Jadi kalau kita sedang melakukan pembelaan, mau lakukan apa saja, pokoknya kita mau ngadakan demo, ada apa-apa saja gitu, misalkan nulis demo, apa saja, ujungnya ditarik. Ini sedang lagi ngebelain apa nih? Oh, ngebelain agama. Udah bener. Udah itu aja. Karena jelas di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, engkau akan bersama orang yang kau cintai, begitu lagi surga. Sama dengan orang yang kau cintai. Allah begitu. Oke. Mungkin ada lagi bunda-bunda yang lain, kami persilahkan. Budia sampun jelas tadi jawaban dari Bunda Evi, Bun. Terima kasih Budia. Terima kasih Mbak Sinta, juga kepada Mbak Wika, terima kasih.
rasanya sudah cukup, ya Bunda. Baik, Mbak Nur cukup. Boleh, cukup. Oh, Mbak Nur sendiri hari ini dapat apa nih? Alhamdulillah, dari teori yang tema yang tadi Bunda sampaikan, bahwa intinya bahwa bukti yang kita bisa katakan apakah kita sudah benar-benar cinta sama Allah dan Rasulnya tergantung dari perbuatan kita tadi. Betul. Iya. Kan dan bertambah kebaikan. Itu Bunda. Betul. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya Bunda. Yeah. Jaga Allah dalam kesehatan, keselamatan semua keluarga kita. Kami juga terima kasih yang begitu banyak kepada Bunda. Yeah. Mungkin ada yang perlu sudah Bunda? Kita ketemu nanti akhir tahun, teman-teman. Insya Allah kita akan mencoba untuk membuat sebuah muhasabah akhir tahun, gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi sehat, dipertemukan kembali dalam kajian-kajian yang mudah-mudahan ini bermanfaat, gitu aja. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit dulu Mbak Nur dan teman-teman. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua, teman-teman juga. Kita tutup dengan kafarat majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Wabarakatuh. Terima kasih Bunda.